Inilah 10 tokoh pahlawan nasional wanita paling dikagumi di Indonesia. Yang pertama, tentu kita menyematkan nama Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien merupakan sosok pahlawan Aceh yang berperang melawan pasukan kolonial Belanda pada masa Perang Aceh 1873 sampai 1904. Istri pahlawan nasional Tengku Umar ini juga merupakan tokoh yang memegang peranan penting bagi masyarakat Aceh, baik di bidang politik maupun bidang lainnya. Cut Nyak Dien sendiri menjadi garda terdepan dalam perang melawan Belanda. Ia tangkas, tangguh, dan gigih dalam memperjuangkan tanah air, bangsa, dan agama dari tangan Belanda. Semangat juangnya itu menjadi inspirasi bagi wanita-wanita Indonesia, menjadi pedoman bahwa wanita juga bisa berjuang dan berada di garda terdepan. Nama Cut Nyak Dien pun begitu harum sehingga namanya banyak diabadikan menjadi nama jalan, nama kampus, nama sekolah, nama rumah sakit, dan nama gedung fasilitas-fasilitas pemerintahan lainnya. Lalu yang kedua ada nama Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini merupakan seorang pelopor kebangkitan perempuan Indonesia. Kartini ingin mengangkat derajat kaum wanita melalui pendidikan agar mereka memperoleh hak dan kecakapan yang sama seperti kaum laki-laki. Maka dari itu, Kartini dianggap sebagai pelopor emansipasi wanita. R.A. Kartini mendirikan sekolah bagi gadis-gadis di Jepara, Jawa Tengah. Menurutnya, Tuhan menciptakan pria dan wanita sebagai makhluk yang sama dan tidak boleh dibeda-bedakan kedudukannya. Ketiga, pahlawan nasional dari Aceh lagi yang bernama Cut Mutia merupakan pemimpin gerilya Aceh yang berperang melawan pasukan kolonial Belanda. Sejak kecil, dirinya diajarkan agama Islam oleh kedua orang tuanya, bagaimana menghidupkan amar ma'ruf nahi mungkar. Cut Mutia mengambil posisi paling depan di pertarungan yang tidak seimbang dari segi jumlah dan persenjataan. Pada akhirnya membuat dirinya terbunuh setelah 3 tembakan peluru menerjangnya. Yang keempat datang dari Jawa Barat, yaitu Raden Dewi Sartika. Raden Dewi Sartika merupakan tokoh perintis pendidikan untuk kaum wanita. Ia mendirikan sekolah pertama untuk wanita, membuat tulisan berjudul The Inlandsche Vrouw yang berarti wanita bumi putra. Ia menghendaki adanya persamaan hak antara pria dan wanita dalam hal pekerjaan dan pendidikan. Lalu yang kelima datang dari Maluku, yaitu Martha Christina Tijahahu. Martha Christina Tijahahu dianggap sebagai pejuang kemerdekaan yang unik. Ia dikenal sebagai seorang putri remaja yang turut dalam pertempuran melawan Belanda dalam Perang Patimura pada tahun 1817. Martha Christina Tijahahu adalah anak dari Kapiten Paulus Tijahahu. Ia selalu menemani sang ayah dalam setiap pertempuran, di antaranya perlawanan di Saparua di tahun 1817, perlawanan merebut benteng Beperwijk, dan pertempuran di daerah Ulat dan Ou. 6. Maria Walanda Maramis, berasal dari Sulawesi Utara. Maria Walanda Maramis merupakan pendidik dan penggiat hak-hak perempuan. Ia juga sosok pendobrak adat, pejuang kemajuan dan emansipasi perempuan di dunia politik dan pendidikan. Maria mendirikan organisasi bernama Percintaan Ibu kepada Anak Temurunannya atau PIKAN pada 8 Juli 1917. Organisasi ini bertujuan untuk memajukan pendidikan perempuan Minahasa. Pada 1919, Maria berhasil memperjuangkan kaum wanita Minahasa untuk mendapatkan hak suara dan memilih wakil rakyat di Minahasa. 7. Nyai Ahmad Dahlan.
Lahir dengan nama Siti Walidah, Nyai Ahmad Dahlan merupakan tokoh emansipasi perempuan yang berpartisipasi dalam diskusi perang bersama Jenderal Sudirman dan Presiden Soekarno. Ia memprakarsai berdirinya Perkumpulan Sopo Tresno pada tahun 1914 untuk wanita Islam. Perkumpulan ini fokus pada 3 bidang, yaitu dakwah, pendidikan, dan sosial. Ia juga mendirikan asrama putri yang dibangun di rumahnya, memberikan pendidikan keimanan, praktek ibadah, sampai berlatih pidato dan dakwah. Nyai Ahmad Dahlan terus melakukan perjuangannya, bahkan setelah suaminya meninggal dunia. Ia membina generasi muda, terutama perempuan Islam, agar tekun, gigih, dan berpendidikan. Yang ke-8 berasal dari Minangkabau, yaitu Hajah Rangkayu Rasuna Said. HR Rasuna Said dikenal sebagai tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia yang menciptakan gerakan kegiatan Rasuna Said selaku wanita muda Islam dari tanah Minangkabau. Di masanya, masih banyak wanita Minang yang terikat pada adat dan agama. Namun Rasuna dengan segala keberaniannya merintis gerakan kaum wanita Minangkabau dengan tidak menyalahi adat dan agama. Usahanya di bidang pendidikan juga telah membuat masyarakat pedesaan mengenal PERMI atau Partai Muslimin Indonesia. 9. Fatmawati. Sebagai ibu negara Indonesia pertama, Fatmawati Soekarno menjahit bendera pusaka Sang Saka Merah Putih yang dikibarkan saat pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945 silam. Pada tahun 1951, Fatmawati juga dengan gigih ikut memperjuangkan agar dokumen, barang, dan arsip pemerintah Indonesia yang dirampas Belanda dapat dikembalikan ke Indonesia. Ia juga turut aktif dalam memberikan bantuan, mengirim perbekalan kepada istri prajurit dan prajurit yang sedang berjuang di wilayah pertempuran. Ke-10, Malahayati. Malahayati adalah Panglima Perang Wanita Aceh yang mendapat gelar pahlawan nasional pada 2017 silam. Perempuan yang bernama asli Malahayati itu merupakan salah satu perempuan pejuang yang berasal dari Kesultanan Aceh. Dalam berbagai catatan sejarah, Malahayati dikenal sebagai Laksamana Laut pertempuran pertama di Indonesia. Dia adalah panglima perang Kesultanan Aceh yang tersohor berkat keberaniannya melawan armada Angkatan Laut Belanda dan Portugis pada abad ke-16 Masehi. Ia melawan musuh-musuhnya menggunakan senjata rencong. Malahayati merupakan orang yang membunuh Cornelis de Houtman dalam pertempuran 1 lawan 1 di geladak kapal dalam peperangan Inong Bale pada 11 September 1599.